Selamat siang, Shalom. Hari ini novena Pentakosta hari ke-7, kita mohon datangnya roh takut akan Allah. Tadi pagi setelah pertemuan saya dengan Pastor Anton Kawole, kami lanjut minum jam 10 bersama dengan Bapak Uskup dan para pastor, frater, suster yang ada di rumah keuskupan. Setelah itu saya ada nonton satu video lucu. Ya, video ini mungkin Bapak Ibu sudah nonton, sudah pernah mungkin dengar juga. Itu video Mo Papua. Itu video itu dia punya kisah begini. Ibu guru tanya sama anak-anak SD kelas 2 kah, kelas 3 begitu. Pokoknya kelas berapa juga saya tadi tidak tangkap persis. Tapi yang jelas dong pakai seragam SD. Lalu ibu guru tanya sama semua, kamu kenal Soekarno-Hatta atau tidak? Lalu kalau ada yang kenal angkat tangan. Lalu diantara semua diam-diam ada satu, kalau Bapak Ibu nonton itu ada satu perempuan angkat tangan. Dia bilang itu Soekarno-Hatta itu presiden dan wakil presiden Indonesia. Woi, langsung udah semua tepuk tangan. Lalu ada begitu tanya banyak tentang nama-nama tokoh, nama-nama pahlawan, banyak sekali. Terakhir ini Yakobus ini duduk diam-diam sah. Dia sedang ada pergerakan lihat kiri ke kanan, dia duduk diam sah. Lalu ibu guru tanya, kata Yakobus, kau tahu Ibu Kartini itu siapa? Lalu Yakobus duduk dia langsung ibu guru bilang, Yakobus, kau tahu Ibu Kartini itu siapa? Lalu Yakobus bilang, kata, saya yang tahu ibu. Lalu ibu guru marah, lalu memberikan jawaban dan semua. Lalu Yakobus bilang begini, ibu guru kau tahu Wilhelmina itu siapa? Lalu ibu guru bingung. Ibu guru, Yakobus kau tanya apa? Ibu guru kau tahu Wilhelmina itu siapa? Lalu ibu guru bilang, saya yang tahu. Makanya saya juga sentau ibu guru pun teman-teman, ibu guru juga sentau saya pun teman-teman toh. Jadi sama-sama ketemu sentau. Jadi ibu guru kau ingat kau pun teman-teman, saya juga ingat saya pun teman-teman. Saya tertawa sampai terbahak-bahak. Hari ini dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan dengan jelas, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Siapa yang mengenal Allah Bapa? Siapa yang mengenal Allah? Siapa yang mengenal Allah? Kita pasti tidak tahu Allah itu siapa, bagaimana. Tapi melalui Yesus kita tahu siapa itu Allah. Karena Allah lah yang mengutus Yesus untuk datang. Maka tadi dalam cerita tadi kita masing-masing mengenal nama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita masing-masing mengenal pergumulan kita. Tidak mungkin Lopez mengetahui pergumulan suster atau bapak ibu saudara-saudari. Rumah saja ketong beda. Pergumulan kita, semua hal yang kita hidupi berbeda-beda. Tapi ada satu hal yang harus mempersatukan kita semua. Maka Yesus mengingatkan kita bahwa walaupun dunia tidak mengenal Bapa, tapi kalian mengenal Bapa. Karena aku telah memberitahukan Bapa kepada kalian. Maka hari ini kita bersyukur bahwa dalam perjalanan hidup, pergumulan, persoalan hidup kita, walaupun kita sendiri yang mengalami persoalan saat ini, sakit, derita, semuanya kita sendiri nih. Tapi Allah yang Tuhan Yesus perkenalkan kepada kita, itu adalah bagian dari kita. Dia kita punya Allah. Allah yang mencintai dan mengasihi kita. Sehingga saya mengajak kita untuk bermenung tentang buah-buah roh. Roh yang ke-7 yaitu roh takut akan Allah. Kita sudah mengenal Allah melalui Yesus. Maka hari ini kita dituntut untuk takut kepadanya. Takut dalam arti bahwa kita tidak akan meninggalkan dia. Kita akan tetap percaya kepadanya. Mengakhiri renungan saya ini, saya mau mengatakan begini. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman, kita sudah punya Tuhan ini. Kita sudah punya Yesus ini.
Kita sudah punya Allah ini. Kita sudah punya paket lengkap Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada kita pada hari raya Pentakosta nanti. Ini sudah paket jelas ini. Tapi pertanyaan refleksi bagi kita, kalau kita sudah memiliki semuanya ini, kenapa? Pertanyaannya, kenapa kita masih ada dalam penderitaan? Kenapa kita masih susah? Kenapa kita ada dalam pergumulan seperti ini? Maka bacaan-bacaan Injil hari-hari ini mengingatkan kita bahwa ingat bahwa semua pencobaan, semua masalah dan lain sebagainya itu bukan akhir dari perjuangan hidup kita, tapi harus dari segala pergumulan persoalan itu membantu saya dan kita untuk semakin mencintai Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, supaya kita menjadi murni. Emas menjadi emas murni kalau dilebur dalam panasnya api yang membara. Maka kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang handal, kita harus melalui semua jalan salib perjalanan hidup kita. Maka marilah kita mohon supaya Allah mengutus roh takut akan Tuhan, supaya dalam apapun yang kita hadapi, kita tidak akan meninggalkan Allah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman, para suster, saudara-saudari yang mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah, kantor, atau tempat di mana berada saat ini. Hari ini kita semua diingatkan oleh Yesus bahwa dunia tidak mengenal Bapa, tetapi kita mengenal Bapa karena melalui Yesus. Yesus telah menyampaikan Bapa itu kepada kita. Maka kita sudah mengenal Bapa, kita sudah mengenal Yesus, dan kita sudah mengenal Roh Kudus. Roh Kudus yang akan kita terima pada hari raya Pentakosta nanti. Satu paket lengkap itu milik kita. Maka 7 karunia Roh Kudus yang ketujuh hari ini yang kita minta, roh takut akan Allah. Semoga kita takut meninggalkan apa yang sudah kita kenal. Besok dalam bacaan Injil, Petrus atau Simon Petrus ditanyai Yesus sebanyak 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus mengatakannya, aku mengasihi. Bahkan kedua sampai ketiga, Petrus merasa sedih. Kenapa Tuhan Yesus tanya saya begini? Kan Tuhan kau tahu segala sesuatu, kau tahu sapu isi hati, kau tahu semuanya. Tapi kenapa kau tanya? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sudah punya Yesus, kita punya Roh Kudus, kita punya Bapa, tapi terkadang dalam hidup ini karena himpitan persoalan perjuangan, kadang kita meragukan mereka. Untuk itu, marilah kita mohon semoga Allah mengutus roh takut akan Allah kepada kita, takut akannya, supaya kita mampu mengatasi semuanya dan tidak meninggalkan Allah. Ada yang WA saya karena kebetulan Komsos ada di chat, ada yang bertanya begini, Pastor, kami kan tidak ikut novena, apakah kami bisa ikut perayaan Ekaristi? Atau ada juga yang bertanya bahwa Pastor, kami sudah ikut hari novena 1, 2, tapi ketiga, keempat terputus, apakah kami bisa lanjut? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berpikir secara logika sederhana saja. Ekaristi itu adalah perayaan jiwa, perayaan keselamatan. Jadi yang lain-lain yang mengitari perayaan Ekaristi itu adalah berkat kekayaan gereja yang dipakai untuk meningkatkan cita rasa iman atau sensus fidelium. Jadi tidak apa-apa, intinya ada pada Ekaristi. Maka yang mau ikut novena atau yang sudah putus novena, Ekaristi itu wajib, ikut saja, tidak apa-apa. Kesempatan untuk ikut. Tidak ada aturan yang bilang saya putus novena jadi saya tidak ikut Ekaristi. Persis salah. Ekaristi menyatukan semuanya itu. Semuanya itu disatukan dalam Ekaristi ini. Semua devosi, semua doa-doa itu disatukan dalam perayaan Ekaristi. Karena disinilah puncak iman kekatolikan kita. Disinilah kita rayakan kelahiran Yesus Kristus, hidup Yesus Kristus, penderitaan, wafat, sengsara Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita rayakan semua satu paket dalam perayaan Ekaristi.
Yang lain itu adalah kekayaan gerejani yang membantu umat untuk menumbuhkan cita rasa iman atau sensus fidelium itu. Jadi ikut saja. Ekaristi itu milik kita semua. Dan ekaristi itu tidak ada yang namanya putus atau tidak ada. Kalau ikut hari ini ikut, besok karena ada kegiatan lain atau tiba-tiba sakit tidak, lusa kembali ikut. Karena ekaristi itu perayaan iman. Perayaan saya, santapan jiwa saya. Itu supaya diketahui juga oleh saudara-saudari yang mungkin bertanya kepada pihak Komsos untuk menjawab pertanyaan ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita kembali dalam perjalanan perjuangan hidup kita. Dan ingat, kita sudah punya paket lengkap, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka jaga baik-baik.